Law of Attraction. Pada bab 5 aku sampaikan bahwa ada buku yang setelah kubaca dapat mengubah hidupku hingga 180 derajat. Buku The Secrets karya Rhonda Byrne benar-benar membuka mataku dengan teori Law of Attraction atau hukum tarik-menarik yang jika benar-benar dijalankan hasilnya sangat luar biasa. Nah, hukum tarik-menarik yang mengubah hidupku ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang kita anggap rasional. Yang selama ini kita anggap irasional saja sebenarnya menggunakan hukum ini. Salah satunya santet. Iya, santet. Hal yang selama ini tidak rasional sebenarnya bisa dijelaskan dengan mudah berdasarkan hukum ini, tarik-menarik ini. Begini penjelasannya. Saat Anda percaya dengan adanya santet, maka Anda bisa disantet. Namun jika tidak percaya, santet seberat apapun tidak akan mudah masuk ke diri Anda. Bagaimana? Bingung? Contohnya begini. Saat Anda menemukan buhul, lalu berpikir, apa ini? Tampaknya ini barang gak bener nih. Jangan-jangan ada yang mau nyantet. Saat itulah santet bakal masuk. Mengapa? Karena Anda telah membuka pikiran bahwa ada santet. Sebaliknya, jika Anda menemukannya dan menganggap barang itu bukan apa-apa dan langsung membuangnya karena tidak bermanfaat, maka santet tidak akan masuk. Mengapa? Karena pikiran Anda tentang santet tertutup. Apakah buhul itu? Buhul adalah sarana atau media para dukun atau tukang teluh, tukang sihir, atau apalah itu namanya, yang mereka gunakan untuk menyakiti sasarannya. Buhul biasanya berupa barang-barang ganjil yang tidak lumrah berada di sekitar Anda. Misalnya tanah kuburan, jimat, pocong kecil, air kembang, atau barang-barang sejenisnya yang berbau mistis. Tidak hanya santet atau guna-guna atau teluh. Demikian juga jika ada seorang laki-laki naksir perempuan yang tidak membalas perasaannya atau sebaliknya. Bagaimana caranya agar perasaannya berbalas? Cara gaib biasanya dipilih sebagai salah satu solusinya. Mengirim pengasihan misalnya. Apesnya, perempuan ini atau siapa saja yang akan dikirimi tidak percaya guna-guna, sehingga pikirannya tidak terbuka, alias susah diguna-guna. Bagaimana caranya agar pikirannya terbuka? Kirimi barang-barang ganjil di tempat dia beraktivitas, bisa rumah atau tempat kerjanya. Saat benda itu ditemukan, maka akan terlintas di pikirannya. Apa ini? Jangan-jangan ada yang mau kirim-kirim nih. Saat itulah pikirannya terbuka dan masuklah guna-guna itu. Wah, kok bisa? Ya bisa. Kan barang-barang seperti jimat, raja, tanah kuburan sebenarnya adalah benda netral. Tidak ada apa-apanya. Jika tidak dikonotasikan sebagai medium santet, maka aman. Namun jika sudah ketakutan dan yakin bahwa ada seseorang yang bermaksud buruk mengirimkan santet, disitulah pikiran terbuka dan santet bisa masuk. Jadi fenomena santet yang gaib sebenarnya bisa dijelaskan secara rasional. Kuncinya adalah kekuatan pikiran. Santet itu adalah energi negatif yang diusahakan masuk ke tubuh kita. Jika kita berpikiran positif, hingga energi kita juga positif, maka santet susah masuk. Itulah mengapa orang baik yang selalu berprasangka baik
dan berpikiran positif memiliki energi positif yang membuat santet terpental. Sebagai orang yang bekerja di ranah misteri, aku paham sekali jika kiriman-kiriman gaib itu memang ada. Tidak sekali dua kali barang-barang aneh itu ada di rumahku. Bagaimana aku menyikapinya? Itu loh, benda biasa, bukan apa-apa, buang saja. Atau jika ada suara-suara aneh yang cukup mengganggu, kuanggap hanya kucing yang sedang berseliweran mencari makan. Apakah aku tidak bisa melihat atau merasakan apa yang terjadi? Bisa, aku tahu apa yang terjadi. Tetapi tidak kubiarkan gangguan-gangguan itu membuka pikiranku, hingga kiriman-kiriman gaib itu tidak bisa masuk ke diriku atau keluargaku. Aku sering menemui kasus dari pasien-pasien yang datang menemuiku. Banyak yang datang dan bilang, "Mas, aku ini sakit apa? Jangan-jangan aku disantet." Waduh, kalau sudah punya pikiran begini, malah mudah disantet beneran. Ada kejadian saat seorang pasien datang dan mengeluh sakit. Ku minta dia periksa ke dokter dulu, karena aku yakin sakit dia itu murni karena kesehatannya terganggu. "Ora mas, kayaknya aku disantet. Awakku ora enak kabeh," katanya bersikukuh. Atas anjuranku, dia pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit, dan hasilnya menyatakan bahwa dia mengalami pengapuran. Nah, terbukti secara medis jika ini sakit biasa, bukan sakit karena hal goib. Namun dia tetap tidak percaya. Alhasil di hari berikutnya, dia disantet betulan. Runyam kan? Sudah jelas sakitnya bisa diobati secara medis, malah akhirnya harus ditangani secara goib. Bukan cuma perkara santet dan guna-guna. Law of attraction juga berlaku untuk Anda yang sering takut terhadap keberadaan makhluk halus. Semakin Anda takut, semakin bermunculanlah makhluk-makhluk ini. Nah lo, gampangnya begini. Anda tinggal di rumah yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, bersih dari makhluk halus. Lalu Anda sering halusinasi dan merasa, sepertinya rumahku ada kuntilanaknya, atau mungkin ada genderuwo ya. Tidak usah menunggu lama, maka makhluk-makhluk yang dipikirkan itu akan berbondong-bondong datang menemani Anda. Prinsip kerjanya tidak berbeda dengan santet atau guna-guna yang sudah aku bahas sebelumnya. Makhluk-makhluk halus itu memang ada, tetapi tidak akan muncul sampai Anda memanggilnya. Makanya mulai sekarang, terutama bagi Anda yang penakut, buang jauh-jauh rasa takut itu. Yakini bahwa tidak ada siapa-siapa di sekitar Anda. Sebab semakin Anda takut dan kepikiran, pikiran akan makhluk-makhluk halus itu akan semakin terbuka, dan mereka pun akan berdatangan. Sama halnya dengan Anda yang percaya dengan ritual-ritual dan pantangan-pantangan yang ada di budaya kita. Misalnya tidak boleh pindah di hari tertentu, atau rumah tidak boleh menghadap ke arah tertentu. Jika Anda merasa bahwa melanggar pantangan atau luput tidak melakukan ritual tertentu, membuat Anda merasa hal-hal buruk akan terjadi, maka terjadilah. Aku sendiri mengalaminya. Ibuku masih percaya pada ritual-ritual tertentu karena kebudayaan Jawa masih lekat di keluarga kami. Sementara aku adalah orang yang belaka suta, yang suka ngomong apa adanya. Selama tidak kuyakinan dan kulakukan tidak melanggar agama, ya sudah. Ada suatu kejadian saat ibu mengingatkan pantangan untuk tidak melakukan ini itu. Aku tidak mempercayainya, tapi istriku percaya. Akhirnya hal yang tidak diharapkan benar-benar terjadi.
Ini bisa terjadi karena ada ketidaksepakatan antara saya dan istri. Padahal seharusnya kami satu frekuensi. Kekuatan pikiran ini jika disatukan bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Baik pikiran itu positif atau negatif. Jika ada ketidaksepahaman, energi positif yang seharusnya kuat menjadi lemah. Seperti kejadian itu, aku yakin tetapi istriku goyah. Maka tetap saja energi negatif bisa masuk sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gaib itu satu garis lurus dengan mindset kita. Kita harus percaya bahwa hal-hal gaib itu memang ada, tetapi jangan fokuskan pikiran kita pada hal-hal tersebut. Kita punya dunia sendiri, mereka punya dunia sendiri. Tidak perlu disatukan dengan membuka pikiran yang menyebabkan frekuensi kita sama sehingga mereka dapat masuk ke dunia kita. Prinsip ini juga menjadi landasanku dalam bekerja sebagai konten kreator misteri. Bagaimana hingga akhirnya aku dapat menemukan bahkan berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus itu karena memang sengaja membuka pikiranku agar mereka masuk. Aku pernah menguji asumsiku ini dengan menancapkan sebatang ranting di tanah yang wingit. Aku berjanji pada diriku untuk tidak pulang hingga ranting itu berbicara. Semalaman kutinggui ranting itu berbicara dengan bekal sesajen untuk mengundang dedemit yang ada di tempat itu. Kubuka pikiranku, ku yakini bahwa dedemit itu memang ada. Terbukti, jelang subuh ranting itu bersuara, "Ono opo?" Akhirnya dia datang. Berarti memang benar permainan dedemit itu. Mereka mempermainkan pikiran kita. Saat kita yakin akan pikiran kita bahwa dia ada, maka dia muncul. Itu mengapa aku bisa mendatangkan dedemit kapan saja dan di mana saja saat aku menginginkannya. Dengan membuka pikiran itu, berarti kita mengizinkan frekuensi kita sama dengan mereka. Pada dedemit atau makhluk-makhluk halus itu, saat frekuensi sudah sama maka mereka muncul. Begitulah sebenarnya cara kerja mereka. Makhluk-makhluk gaib itu memang ada tetapi tidak akan muncul selama kita tidak memanggilnya. Jadi, jika kita bicara tentang supranatural atau hal-hal klinik sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang supranatural itu bukan gaibnya, tetapi kemampuan kita untuk mengelola pikiran serta menyamakan energi dan frekuensi sehingga kita para manusia dapat berkomunikasi dengan mereka. Maka dari itu, kalau Anda termasuk yang sangat penakut dan tidak ingin ketemu makhluk-makhluk gaib, tanamkan dalam pikiran bahwa mereka memang ada, tetapi selama tidak dipanggil mereka akan tetap di dalamnya. Peristiwa mistis itu ada, tetapi jauhkan itu dari rumah kita. Di luar pekerjaan, aku adalah seorang laki-laki biasa yang mempunyai istri dan anak. Sama dengan orang-orang kebanyakan, jangan harap bertemu denganku dengan dandanan dukun agar terlihat misterius. Dandananku tidak berbeda dengan laki-laki biasa di luar sana. Kaos, celana jeans atau kargo. Kadang-kadang pakai jaket. Sudah biasa aja. Pikiran ini aku tularkan ke para anggota GASE tim. Jangan kaitkan segala sesuatu dengan hal berbau mistis. Saat di rumah dan berkumpul bersama keluarga, jauhkan pikiran-pikiran tentang hal-hal gaib agar makhluk-makhluk halus yang berinteraksi saat membuat konten tidak muncul di rumah. Rumah harus tetap nyaman dan adem. Pernah ada kejadian yang menimpa salah satu anggota GASE tim, yaitu Mbah Dangik. Sejak petang hingga malam hari dia mengeluh sakit perut.
Tampaknya sakitnya yang dirasakan benar-benar serius sehingga keluarganya memanggilku jelang tengah malam. Iki lara weteng weket maghrib, kayaknya digawe ki. Ini sakit perut sejak maghrib. Tampaknya sakit ini dibikin orang. Ungkap keluarga Mbah Dangik yang yakin saat itu ada kiriman menyerang Mbah Dangik. Ora, kia ora digawe wong. Dang didangke sega kon mudang. Enggak, ini enggak dibikin orang. Cepat masakin nasi suruh makan. Aku berusaha mengalihkan mereka agar pikiran bahwa dia ini sebenarnya bukan kiriman orang lain, melainkan karena Mbah Dangik seharian belum makan hingga sakit perut. Dan benar, sehabis makan sakit perutnya hilang. Intinya sekali lagi, selalu kutegaskan kepada anggota Gasetim bahwa jadikanlah kegiatan eksplorasi bertemu makhluk-makhluk halus dan keganjilan-keganjilan lainnya sebagai konten saja. Di luar itu jadi orang biasa dengan kehidupan normal seperti yang lain. Cara berpikirku itu memang kadang diterima oleh para pengikutku, baik di dunia nyata maupun maya. Namun banyak pula yang tidak bisa menerima cara berpikir seperti ini. Jika mau dikategorikan, orang-orang yang datang kepadaku ada dua golongan. Pertama, mereka yang berpendidikan. Kedua adalah mereka yang kurang berpendidikan dan memang sangat menyenangi dunia klinik dan paranormal. Mereka yang berpendidikan biasanya jika berdiskusi dan mengetahui jalan pikiranku ini, biasanya paham dan kebanyakan tertawa. Ah, ternyata selama ini saya salah dalam menilai dunia paranormal. Ini tidak berlaku bagi mereka yang pada dasarnya memang senang klinik dan cenderung irasional dalam menjalani dunia perklinikan mereka. Kebanyakan tanggapan mereka adalah, ah ganang ini pasti punya sesuatu yang ditutup-tutupi agar kami tidak tahu dan tidak bisa mengikuti. Ya terserah saja mereka mau percaya atau tidak. Toh aku orangnya belaka suta, ngomong apa adanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itu mengapa aku lebih suka berdiskusi dengan orang-orang cerdas yang pikirannya terbuka. Buku The Secrets benar-benar mengubah hidupku. Segala aspek kehidupanku berubah sehingga aku bisa menjadi gadang setiaku yang sekarang. Dulu aku adalah orang yang cerewet dan banyak alasan. Contohnya, dulu saat aku diajak pergi ke suatu tempat, aku biasa menolak dengan bilang, ah ogah, tempatnya jauh, macet, panas pula, malas ah. Yang terjadi saat aku terpaksa pergi adalah terkena macet dan panas, aku pun kepayahan. Sekarang, jika aku diajak ke tempat yang sama dengan kondisi yang tak berbeda, jauh, macet, panas, maka aku akan bilang, yuk berangkat, enak ini bisa jalan-jalan. Maka jalanan yang jauh, macet dan panas dapat kulalui dengan riang gembira. Sehingga semua lancar dan apapun yang ku mau termasuk rezeki mengalir dengan deras ke diriku. Jadilah aku Ganang Setioko yang sekarang. Jangan ragukan doa kita. Bagaimana dengan doa? Terkabulnya doa juga tidak lepas dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Saat berdoa dan kita yakin bahwa permintaan yang ada di dalam doa kita akan terkabul, maka terkabul. Namun, jika ada keraguan dalam doa kita, jangan salahkan jika permintaan kita seolah-olah tidak dipenuhi oleh sang pemilik hidup. Wong kita saja masih ragu-ragu, bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang yang sudah mengikuti sepak terjangku dari awal. Dari yang belum punya apa-apa, hingga mempunyai materi yang cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak.
Banyak yang bertanya, bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk gaib? Apakah perlu bakat khusus atau orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya? Jawabanku adalah siapa saja bisa melakukannya selama dia menjalankan law of attraction dengan yakin dan sepenuh hati. Jika masih belum bisa melakukannya, meski sudah berusaha, berarti masih ada keraguan dalam pikirannya meski hanya setitik. Inilah yang aku lakukan dalam menjalankan pekerjaanku sebagai konten kreator misteri dengan banyak subscribers di YouTube. Saat melakukan eksplorasi di hutan atau tempat-tempat angker lainnya, aku sungguh-sungguh membuka pikiran agar mereka datang dan bisa berinteraksi. Namun, saat pulang dan sudah sampai di rumah, aku tutup pikiran-pikiran itu agar tidak terganggu dengan makhluk-makhluk gaib yang berseliweran. Apa yang baru saja kutemui saat eksplorasi cukup menjadi konten saja, tidak sampai menjajah hidup kita. Selama ini orang melihat bahwa dunia supranatural adalah dunia yang irasional, pun pelakunya. Namun tidak demikian dengan diriku. Aku masih menggunakan akal pikiran yang rasional dalam menjalani hidup. Supranatural hanya sebatas konten, bukan kehidupanku sepenuhnya. Bagaimana aku menemukan buku The Secret di perpustakaan berdebu? Kuyakini sebagai jalan Tuhan untuk mengangkatku yang saat itu sudah sangat terpuruk hingga bunuh diri. Bagaimana aku tidak putus asa? Tekanan hidup waktu itu terasa sangat berat. Hidup di luar pulau jauh dari orang tua, tanpa uang, tanpa masa depan. Ingin pulang ke Jawa tidak punya uang. Menetap di Kalimantan pun sendirian. Tidak tahu mau jadi apa. Sebagai seorang muslim waktu itu aku menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Salat tak pernah ketinggalan hingga jidatku hitam. Namun, mengapa doaku tidak ada yang terkabul? Seolah-olah menguap begitu saja. Ternyata jawabannya ada di buku yang membawaku ke hukum tarik-menarik ini. Selama ini aku rajin berdoa, tapi tidak yakin apakah doaku akan terkabul. Setelah membaca buku ini, aku menjadi orang yang selalu berpikir positif untuk menarik energi positif sehingga semesta mendukung. Sejak itu doaku sering terkabul dan hidupku berubah 100% dari segala aspek, dari percintaan, ekonomi, kehidupan, kenyamanan, ketenangan dalam hati. Saat aku pulang ke Jawa, orang tuaku heran akan perubahanku. Aku yang dulunya pemarah jadi lebih tenang, kalem. Sebelum berangkat ke Kalimantan, jika ada orang yang cari perkara langsung kutanggapi dengan emosi. Berani senggol, bacok. Namun, setelah kembali ke tanah Jawa, aku jadi lebih mudah memaafkan orang. Hal yang tidak pernah terpikir oleh orang tuaku sebelumnya. Alih-alih marah dan emosi, aku lebih memilih untuk mencari penyebab mengapa seseorang sampai cari perkara dan begitu menjengkelkan. Bisa jadi dia seperti itu karena lingkungan keluarganya, cara mendidik orang tuanya, atau sedang bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Ku coba memahami mengapa sampai orang itu berbuat demikian dan memaafkan. Ternyata dengan cara itu hidupku lebih tenang dan energi positifku terpelihara. Pikiran positif adalah harta kita. Jangan dibilang menjaga pikiran positif itu mudah. Godaannya sangat banyak. Bisa dibilang menjaga harta benda relatif lebih mudah daripada menjaga agar pikiran kita tetap positif.
Ada saja yang seolah ingin menggoyahkan upaya untuk tetap berpikiran positif. Pada awalnya aku juga berjuang untuk bisa mempertahankan pikiran positif itu. Salah satu cara yang kutempuh adalah menemukan terlebih dahulu diri sendiri. Bagaimana caranya? Orang akan menemukan dirinya saat sendirian di posisi tersulit. Tidak ada seorang pun yang menemani, benar-benar sendirian. Di saat itulah aku menemukan diriku sendiri. Ini terjadi sudah aku membaca The Secrets yang kubaca setiap hari saat masih di Kalimantan. Saat itu aku menanam cabai di halaman belakang sekolah. Saking tidak adanya teman, pohon cabai itu setiap pagi kuajak bicara saat menyiraminya. Assalamualaikum tanduranku, salamku setiap pagi. Kuajak dia bersenang-senang dan aku sudah seperti wong gemblung setiap mengajaknya ngobrol. Si pohon cabai seolah-olah memahami perkataanku dan seolah menjawab tanpa suara. Kesenangan berinteraksi itu membuahkan hasil. Pohon cabai yang kuajak bicara tentang hal-hal baik tumbuh subur dan berbuah sangat banyak. Aku menjadi semakin yakin bahwa pohon cabai pun mempunyai rasa, sehingga dia akan memberi hasil yang baik jika kita pun memperlakukan mereka dengan baik. Apapun yang kita sampaikan kepada semesta akan kembali kepada kita. Hukum tarik-menarik. Perubahan gila-gilaan juga terjadi pada akun YouTube yang kurintis sebelum membaca buku ini. Cukup banyak keraguan, apakah YouTubeku akan berhasil? Akankah aku mendapat penghasilan dari sana? Setelah aku mempraktikkan Law of Attraction, akhirnya usahaku menjadi YouTuber mulai menampakkan hasil. Bak mantra, ulang-ulang keyakinan yang ada di hati dan kepala sehingga menyatu ke seluruh sel tubuhku. Yakin saya akan berhasil di dunia YouTube. Law of Attraction. Yakin saya akan mendapatkan jodoh yang baik dalam waktu dekat. Law of Attraction. Yakin saya akan sukses dari yang lain. Law of Attraction. Yakin saya akan mempunyai mobil di tahun depan. Law of Attraction. Apapun yang kupunya sekarang ini adalah buah pikiran yang saya kelola setelah mempraktikkan Law of Attraction. Dalam waktu setahun, apa saja yang kuinginkan dan kutarik melalui doa-doa terwujud. Namun, yakin saya akan berhasil di dunia YouTube. Law of Attraction. Yakin saya akan mendapatkan jodoh yang baik dalam waktu dekat. Law of Attraction. Yakin saya akan sukses dari yang lain. Law of Attraction. Yakin saya akan punya mobil di tahun depan. Law of Attraction. Apapun yang kupunya sekarang ini adalah buah pikiran yang saya kelola setelah mempraktikkan Law of Attraction. Dalam waktu setahun, apa saja yang kuinginkan dan kutarik melalui doa-doaku terwujud. Namun, aku menyadari bahwa tidak semua orang dapat memahami hukum tarik-menarik ini. Tak jarang ada sikap atau perkataan yang membuat aku goyah, sehingga terbesit pikiran yang tidak sinkron dengan semesta. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan tidak membahas hal ini dengan orang-orang yang tidak menerima ide tentang hukum tarik-menarik. Bahkan, dengan istri pun aku tidak membahasnya karena dia tidak welcome dengan pemikiran ini. Akhirnya, dengan demikian pikiran dan energi positifku tetap terjaga. Bagaimana aku tahu bahwa seseorang, termasuk orang baru kenal, bisa menerima hukum ini atau tidak? Aku membaca karakter orang yang kutemui melalui gerak-gerik tubuh, ekspresi dan bahasa tubuh lainnya. Kuamati itu semua. Aku bisa mengetahui dari pertama bertemu orang itu, apakah bisa diajak membicarakan hal ini atau tidak.
Bagaimanapun, aku ingin menularkan cara berpikir yang baik ini agar orang-orang bisa hidup lebih baik lagi, seperti yang kualami. Ada 5 orang yang kuajak menjalankan hukum ini dan 5-limanya sukses. Yang namanya kesuksesan itu tidak hanya berupa materi atau finansial, tetapi juga spiritual, yaitu lebih religius. Selain para anggota Gasetim, salah satu yang sukses menjalankan hukum tarik-menarik adalah Mas Pandu Gunawan, yang sekarang berhasil mendirikan tempat pengobatan sedulur beling hanya dalam waktu 3 bulan. Dia yang semula kemana-mana hanya menggunakan sepeda motor, sekarang sudah bisa membangun rumah megah yang sekaligus dijadikan rumah singgah bagi yang akan berobat. Bepergian pun tidak kehujanan dan kepanasan karena sudah ada kendaraan roda 4 yang bisa membawanya kemanapun dia mau. Demikian juga dengan kesehatan. Aku punya saudara yang menjalani hidup sesuai dengan aturan kesehatan. Makan dijaga, merokok dibatasi, tidur cukup. Namun pada kenyataan yang sering masuk rumah sakit adalah dia. Berbanding terbalik denganku yang makan dan jam tidurku tidak teratur. Sekaligus perokok berat, malam bekerja, siang tidur. Bertentangan dengan ilmu kesehatan yang sudah ada. Namun, aku tetap sehat karena kuncinya satu, pikiran. Coba dilihat di jalan sana. Pernah bertemu dengan orang gila yang tidak ambruk meski terpapar panas matahari dan air hujan. Logikanya dia hidup tidak teratur, mungkin juga jarang makan dan tidur, tetapi badannya kuat dan jarang sakit. Mengapa? Karena tidak ada pikiran yang mengusiknya. Pokoknya los. Aku mengenali kondisi tubuhku, kapan aku harus makan, seberapa banyak air yang aku harus minum, dan kapan waktuku beristirahat. Jika kurang tidur, lalu yang ada di dalam pikiran, aduh aku kurang tidur, bisa pusing nih. Maka yang terjadi aku akan pusing betulan. Kekuatan pikiranlah yang membuat aku bisa sehat seperti sekarang. Menjalankan pikiran yang berbeda dengan orang kebanyakan tentunya tidak mudah. Apalagi di dalam lingkungan keluarga sendiri. Semula mereka kaget, namun yang kulakukan terhadap istri adalah mendorongnya untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Tidak menggantungkan kebahagiaan pada suaminya, yaitu diriku. Dengan demikian, dia dapat melakukan hal-hal yang bisa membuatnya senang. Sementara aku juga dapat melakukan hal-hal yang kusukai. Ini perlu dilakukan, mengingat apa yang kulakukan ini seringkali tidak disukai para istri. Bagaimana tidak, aku bisa pergi berhari-hari untuk melakukan eksplorasi. Jika dibatasi, maka aku tidak bisa menjalankan pekerjaanku dengan nyaman. Ujung-ujungnya, nanti sama-sama tidak bahagia. Suasana menjadi tidak enak, pikiran jadi negatif. Hal-hal yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi. Namun, bagaimanapun seorang istri tentunya ada keinginan untuk mendapatkan kebahagiaannya dengan menghabiskan waktu bersama suami. Jalan-jalan misalnya. Sementara aku berada di rumah pun sudah merasa bahagia. Di sini aku perlu mencari titik tengah supaya keinginan dan kebahagiaan istri terpenuhi, sambil terus mengingatkan bahwa kita seharusnya mengusahakan kebahagiaan kita sendiri. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Menaruh harapan pada manusia. Mereka yang masih menaruh harapan pada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling sulit berbahagia.